Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gue, Muhammad Rafikama. Ya, jadi hari ini gue punya segmen yang berbeda. Segmennya itu adalah sipil. Jadi sharing pengetahuan ilmiah bareng lagi. Nah, jadi kali ini bukan gue yang menggurui kalian ataupun gue yang lebih pintar daripada kalian, tapi gue mau sharing pengetahuan ilmiah mengenai apapun di seluruh muka bumi ini. Dan juga gue ini masih tahap belajar juga, dan juga gue mau belajar juga sih dari konten-konten ini sehingga menambah insight kita, pengetahuan kita lebih mendalam, guys. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai samudra. Kalau udah dengar samudra, udah dengar air gitu lah ya. Jadi kalau kita udah dengar samudra, pasti kita udah terbayang bahwasanya itu sangat luas. Nah, samudra itu apa sih sebenarnya, geng? Jadi samudra ini adalah laut yang luas dan merupakan masa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Bisa disimpulkan kalau samudra ini adalah laut atau perairan yang dibatasi atau diapit oleh beberapa benua. Nah, geng, ada 5 samudra yang ada di dunia. Itu adalah Samudra Antartika, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, dan Hindia juga Pasifik. Yang kita tahu biasanya Hindia Pasifik karena itu meliputi wilayah Indonesia ya. Nah, samudra ini meliputi 71% permukaan bumi dengan area sekitar 361 juta kilometer persegi. Isi samudra memiliki volume sekitar 1370 juta kilometer persegi. Wow, besar sekali gitu ya volumenya, dengan kedalaman rata-rata 3.790 meter. Gila, 3.790 meter, guys. Ini kita aja orang Indonesia berapa, paling mentok 2 meter gitu guys. Sebelum kita bahas mengenai samudra, perairan itu tuh beda gitu loh, guys. Dari apa yang kita, perairan ini laut, ini kayaknya laut, tapi sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga manfaat yang berbeda. Nah, penampakan perairan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu danau, laut, sungai, teluk, dan rawa, guys. Dari semua itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama adalah danau. Nah, danau ini adalah cukup membesar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, dan wisatawan juga asing, guys. Ciri utamanya itu memiliki luas yang cekung dan berisi air yang dikelilingi oleh daratan, ya guys. Kemudian danau ini biasanya berbentuk akibat letusan gunung berapi. Biasanya itu dari gunung api yang sudah meletus terbentuklah danau. Nah, contoh danau kayak Danau Kayangan, Abasari, dengan Malabar, ataupun Danau Toba. Bisa kalian searching ataupun nanti gue tampilkan. Nah, kemudian adalah laut, guys. Laut ini berbeda sama danau tadi. Kalau danau itu memiliki rasa asin karena memiliki kandungan garam yang lebih dominan ya dari laut ini, dan juga notabene-nya lebih dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Kemudian alam-alam bawah laut kayak terumbu karang ataupun rumput laut gitu harus dibudidayakan, guys. Kemudian ada sungai. Nah, sungai ini justru merupakan tempat bagi buaya ya, orang-orang buaya darat. Nah, sungai ini, geng, adalah wilayah perairan yang ada di dataran rendah, yang biasanya airnya itu berasal dari aliran air dataran tinggi ataupun gunung. Nah, jadi airnya itu memang air yang fresh banget gitu ya, air sungai ini. Makanya mungkin air sungai ini bisa dijadikan minum bagi orang-orang petualang gitu ya, atau dari gunung ke dataran rendah. Nah, itu bisa jadi. Sungai ini dimanfaatkan juga sebagai sumber irigasi, persawahan, jalur transportasi, juga sumber tenaga pembangkit listrik tenaga air. Nah, geng. Kemudian selat. Nah, di sini ada selat. Selat ini biasanya itu terdapat di antara beberapa pulau gitu ya, kayak Selat Sunda, Selat Melaka. Jadi di Indonesia juga banyak gitu loh selat-selat, dan juga memiliki manfaat seperti sebagai sarana jalur transportasi, juga sebagai jalur perdagangan. Bagi kalian hobi bisnis mungkin tahu gitu ya, jalur perdagangan yang melewati selat. Kemudian ciri-ciri utama rawa itu bisa diilustrasikan kayak hutan mangrove gitu loh, guys.
Yang rawa ini biasanya merupakan daratan yang tergenangi oleh air, dan wilayah rawa ini biasanya digunakan untuk hutan bakau untuk mencegah erosi pantai. Nah guys, dari 5 hal itu mungkin bisa membuka wawasan kita menjadi jauh lebih baik, karena ya banyak orang-orang yang belum mengetahui mengenai perairan, dan juga mungkin banyak orang yang takut gitu ya mengenai air. Tapi ya di sini kita membuka wawasan, kita memberitahukan bahwasanya oh ternyata air itu tidak mengerikan itu gitu loh guys. Dan juga yuk bagi kalian yang belum mengetahui mengenai samudra gitu, di sini gua sudah notice di awal tadi guys, ada 5 samudra yang ada di dunia, yaitu adalah Samudra Antartika, Samudra Arktik, Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Nah guys, bagi kalian yang belum tahu Samudra Antartika, dari website Wikipedia, lautan selatan atau samudra selatan adalah masa air laut yang mengelilingi benua Antartika. Jadi ada benua Antartika dikelilingi oleh Samudra Antartika. Ialah merupakan samudra terbesar keempat gitu loh guys, dan telah disepakati untuk disebut sebagai samudra oleh Organisasi Hidrografi Internasional atau IHO dan pada tahun 2000. Nah geng, koordinat geografi dari Samudra Antartika ini sendiri memiliki letak geografi 65 derajat LS, 0 derajat BT secara nominal. Tetapi Samudra Selatan mempunyai beda karakter unik sebagai masa air laut yang besar yang mengelilingi benua Antartika sepenuhnya. Nah geng, di benua Antartika ini memiliki iklim yang sangat dingin gitu ya, kalau bisa dibilang. Kayak temperatur air laut yang bervariasi antara 10 hingga -2 derajat Celcius gitu. Sangat dingin gitu ya kalau bagi orang-orang berada di Asia, karena memiliki iklim yang tropis sehingga melihat 10 sampai -2 derajat Celcius sangat dingin gitu ya. Kemudian iklimnya ini juga berjalan dengan badai siklon, merupakan berjalan dari arah timur mengelilingi benua, dan sering sekali merupakan badai kuat karena adanya perbedaan temperatur yang nyata. Badai siklon, hati-hati ya guys kalau ada badai siklon. Kemudian kalau di datarannya Samudra Selatan atau Antartika ada dalam rata-rata kedalamannya itu mencapai 4.000 sampai 5.000 gitu. 5.000 meter. Wow. Sangat dalam ya, kalau kita bisa lihat. Wow. Nah guys, yang kedua adalah Samudra Arktik. Nah, di Samudra Arktik ini adalah samudra yang berlokasi di belahan bumi utara dan kebanyakan berada di wilayah Arktik kutub utara. Nah geng, samudra ini merupakan samudra terkecil dan terdangkal di antara 5 samudra lainnya. Nah geng, Samudra Arktik ini sendiri memiliki luas sekitar 14.056.000 km persegi. Hanya kurang sedikit dari 1,5 kali luas Amerika Serikat. Bayangin loh, Amerika Serikat dan Samudra Arktik berapa luas gitu loh laut perairan di dunia ini gitu loh guys. Dan juga sudah gua notice 71% kondisi perairan di dunia ini dibandingkan kondisi daratan. Wush, besar sekali gitu ya. Kemudian Samudra Arktik ini memiliki panjang garis pantai 40.000 dan Samudra Arktik ini memiliki panjang garis pantainya adalah 45.389 km, hampir dikelilingi oleh daratan sepenuhnya. Nah, peta astronomisnya itu sendiri 90 derajat north, 0 derajat east. Samudra Arktik memiliki iklim yang ditandai dengan dingin sepanjang tahun. Wow, dingin sepanjang tahun. Bayangin loh guys, kalau kita berada di sana ataupun ada manusia yang berada di sana, itu sangat miris gitu ya. Dia selalu kedinginan, dan gua mungkin ragu gitu kalau ada manusia yang bisa bermukim di sana, karena suhu rata-ratanya itu dari 10 hingga -2 derajat gitu loh. Itu sangat dingin banget untuk manusia ya. Kemudian, nah, negara-negara yang berbatasan dengan samudra ini, negara-negara di benua Amerika dan Eropa, kayak misalkan Amerika Serikat, Kanada. Kalau di benua Eropa itu Denmark, Islandia, Norwegia, dan juga Rusia. Wow. Nah guys, yang ketiga ini adalah Samudra Atlantik guys, merupakan samudra terbesar kedua di dunia, meliputi sekitar 1/5 permukaan bumi. Nah, kata Atlantik ini berasal dari mitologi Yunani yang berarti laut Atlas. Wow, gue juga baru tahu nih. Samudra ini berbentuk huruf S yang memanjang dari belahan bumi utara
ke belahan bumi selatan, terbagi dua oleh garis khatulistiwa menjadi Atlantik Utara dan Atlantik Selatan. Jadi ada dua gitu loh yang dibatasi oleh garis khatulistiwa sehingga adanya Atlantik Utara dan Selatan. Wow, ternyata. Nah guys, Samudra Atlantik ini mencakupi sekitar 20% permukaan bumi, dan Samudra Atlantik ini berada di urutan kedua samudra terbesar dari segi ukurannya setelah Samudra Pasifik. Nah guys, bersama dengan lautan di sekitarnya, ia mempunyai luas sebesar 106.450.000 km persegi gitu. Wow, sungguh luas sekali guys. Kalau kita bisa bayangin luas rumah kita aja berapa gitu loh. Daripada ini luas banget, dan juga itu masih banyak perairan gitu loh guys. Nah guys, volume dari Samudra Atlantik ini sendiri dengan lautan sekitarnya adalah 354.700.000 km kubik, dan tanpanya ada lautan tadi sekitar 323.600.000 km kubik gitu loh. Ternyata perbandingan ketika ditambahkan laut ataupun tidak ditambahkan laut itu sedikit sekali guys. Berarti luas samudra atau volume dari samudra itu sangat-sangat dalam gitu ya. Wow. Dan kedalaman dari rata-rata Samudra Atlantik ini sendiri sekitar 3.332 meter. Wow, gila. Tapi masih dalam yang Samudra Arktik tadi ya, atau Antartika ya, sekitar 5.000 tadi. Tapi udah dalam gitu loh guys. Nah guys, yang keempat adalah Samudra Hindia. Nah di Samudra Hindia ini adalah kumpulan air terbesar ketiga. Jadi samudra ini merupakan samudra ketiga di dunia gitu loh, yang meliputi sekitar 20% permukaan air bumi. Nah guys, bagi kalian yang belum tahu, total dari area ini sekitar 68.556 juta kilometer persegi. Wow, lumayan luas lah ya. Dan panjang pantainya itu sekitar 66.526 km, serta ketinggiannya itu yang terdalam minus 7.258 meter. Wow, gila. Itu lebih dari yang tadi ya, sebelumnya Antartika Atlantik tadi ya. Kemudian guys, Samudra Pasifik. Nah di Samudra Pasifik ini samudra yang udah gua notice sebelumnya, karena di Samudra Hindia ataupun di Samudra Atlantik tadi itu udah disinggung bahwasanya Samudra Pasifik merupakan samudra yang paling luas, samudra nomor 1 terbesar di dunia, serta mencakup kira-kira sepertiga luas permukaan bumi. Wow, ini gitu loh guys. Samudra Pasifik ini merupakan samudra terluas yang hampir sepertiga dari permukaan bumi. Jadi bisa dibayangin gitu loh, bumi sepertiganya itu samudra gitu. Wow, bayangkan nggak terpakai gitu loh atau untuk manusia gitu loh, tapi bermanfaat untuk biota-biota laut ya. Ya, kemudian Samudra Pasifik ini memiliki permukaan yang sangat besar gitu, 165.250.000 km persegi atau 63.800.000 mil persegi. Ngeri gitu loh guys. Kalau kita berada, bayangin gitu loh. Pernah nggak sih kalian bayangin gitu, kalian berada di samudra itu sendirian gitu. Wow, gila. Begitu kalian menyebur ke air itu, wow, gila, dalamnya luar binasa gitu. Nah, Samudra Pasifik ini tadi dari sekitar 25.000 kepulauan, lebih dari jumlah kepulauan yang berada di lautan dunia dan lainnya jika digabungkan guys. Wow, banyak juga ya pulau-pulau yang berada di Samudra Pasifik Utara, surrounding. Nah guys, ciri-ciri dari perairan ini memiliki besar ataupun memiliki luas yang terbesar di dunia. Kemudian terdapat gejala iklim global kayak El Nino ataupun La Nina gitu. Dan juga itu adalah suatu iklim yang sangat ekstrim guys. Kalau kita bisa bayangkan, juga kalau kita pelajari ya El Nino itu. Nah, iklimnya ini sendiri di Samudra Pasifik sering terjadi badai karena merupakan pusat badai tropis gitu loh. Nah, mungkin dari Samudra Pasifik itu bisa kita petik adalah samudra terluas di dunia atau terbesar di dunia. Kemudian terdapat gejala kayak El Nino dan La Nina. Kemudian juga memiliki luas sekitar 165 juta kilometer persegi. Wow, gila. Nah, dari berbagai pembahasan tadi mungkin
membuka sedikit pemikiran kita gitu ya, walaupun gua enggak terlalu pintar untuk memberikan informasi kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat ataupun kalian punya saran untuk gua, silakan ditulis di kolom komentar. Dan juga kalau kalian merasa memiliki informasi yang berlebih setelah menonton ini, silakan acungkan jempol ke atas, dan kalau tidak suka nggak apa-apa kasih jempol ke bawah. Mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan, menjelaskan mengenai samudra, ciri luas, serta geografis, serta astronomis dan lain sebagainya gitu loh. Dan mungkin sampai ini dulu, dan maaf banget gue di sini bukan untuk menggurui, tapi gue berbagi informasi saja. Dan ya mungkin sebatas itu dulu si pintar kita. Dan ya jangan lupa tersenyum hari ini ya. Assalamualaikum.